أرواح وغدائها وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نبي تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والفائدة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول الهدى الخير ابتغاء مرضاتي وقربي وثوابي سبحانك خالق النور أما بعد الحمد لله رب العالمين yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir tadi siang ayam tasyrik. Ayam hari-hari untuk kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Ta'ala, termasuk orang-orang al-faizin yang beruntung besok pada hari kiamat atau di dunia kubur dan besok hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara yang berkorban kemarin menyembelih kambing atau sapi, mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dijadikan besok tunggangan pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita teruskan kajian kita pada malam hari ini. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaqulun labbaik rabbana wa sa'dik wal khair fi yadik fayaqulu hal raditum fayaqulun wa ma lana la narda ya rabbi qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik fayaqul utikum afdal min dhalik fayaqulun ya rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dhalik fayaqul uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Rahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini adalah hadis tentang ridhonya Allah Ta'ala kepada ahli jannah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan Allah Ta'ala, dimasukkan surga Allah Ta'ala, besok menjadi ahli jannah surga Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaqul ya jannah, besok pada hari kiamat di surga tatkala penduduk surga sudah merasakan kenikmatan, di surga sudah masuk ahli surga, sudah masuk surga semuanya, ahli neraka sudah masuk neraka semuanya, kemudian surga ditutup, pintu neraka juga ditutup. Ahli surga tambah hari tambah nikmat, ahli neraka tambah hari tambah sengsara. Pintu ditutup, dikunci, dipatri. Jadi mereka merasakan kesengsaraan, merasakan azab yang sangat luar biasa. Dibakar oleh Allah Ta'ala dan api neraka, kemudian asap dari api neraka tidak akan keluar. Karena apa? Pintu neraka sudah ditutup dalam surat Wailul likulli humazatil lumazah alladzi dan seterusnya. Itu di situ sebetulnya apa? Akan ditutup nanti pintu surga, dipatri oleh Allah Ta'ala supaya penduduk neraka akan merasakan kesengsaraan yang tidak ada batasnya. Wal iyadul ta'ala min dzalik. Allah jauhkan kita dari siksaan neraka Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari murkanya Allah Ta'ala. Tatkala nanti di surga Allah Ta'ala sudah melihat atau penduduk surga sudah merasakan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, Allah bertanya kepada ahli surga. Bertanya gimana? Nah, jadi di hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya besok penduduk surga itu bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa enggak? Kita bisa berbicara atau bahkan bisa melihat pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bisa berbicara di dunia ini pasti Nabi kita. Kemudian yang lain juga Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga kalimullah yang bisa atau pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita mudah-mudahan semua surga semuanya ahli surga itu juga akan mendengar percakapan atau kalam dari Allah Ta'ala. Tetapi kemungkinan ucapan atau perkataan Allah Ta'ala tidak seperti yang kita pahami seperti ini. Kita yang mengucap seperti ini, aku ngomong Assalamualaikum, kepriwe kabare mas. Mungkin besok ucapan Allah beda, mungkin lebih lezat, lebih nikmat. Karena Al-Quran juga firman Allah Ta'ala itu
kalau belum turun kepada Nabi Muhammad SAW tidak berupa huruf seperti huruf huruf Arab, tetapi karena diturunkan lewat Rasulullah SAW untuk memahamkan manusia pada waktu itu dengan lisan Rasulullah SAW menjadi bahasa Arab. Jadi Al-Quran kalamullah itu bentuknya aslinya nggak seperti itu. Ucapan Allah Subhanahu Wa Taala besok di hari kiamat kemungkinan juga tidak seperti itu. Mungkin kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Setelah ahli surga menikmati kenikmatan yang luar biasa, akan mendapat kenikmatan yang tersendiri dari bisa mendengar, berucap, berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, dia bersabda, sesungguhnya besok di hari kiamat di surga, Allah Ta'ala bertanya kepada ahli surga. Berarti kan ada percakapan, ada percakapan antara Allah dan penduduk surga. Itu besok. Dan kita juga bisa besok pada hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tergantung amal kita. Ada yang setiap hari, Rasulullah SAW setiap saat fi hadratillah, para nabi, rasul, para orang saleh. Kemudian ada yang bisa melihat mungkin sehari sekali, atau mungkin seminggu sekali, ada sebulan sekali, ada setahun sekali, gitu. Kumpul bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Yang derajat yang paling tinggi Rasulullah SAW setiap saat beliau melihat Allah Ta'ala, mendapatkan nikmatan. Karena apa? Waktu beliau Isra Mi'raj menghadap Allah Ta'ala, makhluk manusia yang bisa atau pernah berjumpa dengan Allah hanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Musa minta kepengin melihat atau bertatap muka berjumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa nggak mampu, makomnya nggak sampai seperti itu. Disebutkan dalam Quran kan disebutkan, kamu tidak akan mampu melihat wahai Musa. Kalau lihat saja nih, Allah menampakkan cahayanya, gunung langsung hancur. Nah itu di Al-Quran disebutkan begitu. Tapi Rasulullah SAW ini beda makomnya nih. Nabi Musa minta, ya Allah saya kepengen. Rasulullah SAW makomnya gimana? Diminta. Minta sama diminta beda. Kita minta, tapi kalau diminta, Rasulullah apa? Diminta oleh Allah Ta'ala untuk menghadap beliau. Makom lebih tinggi Rasulullah SAW. Al-Mahbub, Al-Habib, orang dicintai Allah Ta'ala. Rasulullah SAW diminta untuk berjumpa dengan Allah. Dan Nabi Musa kepengin ketemu. Ibaratnya nih kalau panjenengan anak orang mulia, orang terkenal, kan kabeh wong kepengin ketemu apa? Kepengin wong sugih, jabatannya tinggi atau wong terkenal, mesti kabeh wong kepengin ketemu. Tapi wong yang terkenal itu atau orang yang memiliki kedudukan tinggi itu kok anak kepengen, aku kepengen kalau ketemu karo fulan bin fulan. Gimana? Perbedaannya di mana? Sangat jauh. Ada yang kepengen mereka, tapi yang dikepengen ketemu kadang belum tentu kepengen ketemu. Tapi kalau yang dikepengen ketemu, dia kepengen ketemu berarti apa? Memang dia dicintai. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Ta'ala untuk berjumpa dengan beliau di dunia. Nih, Rasulullah SAW. Nah besok pada hari kiamat seperti juga. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menampak kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis ini kita bisa berbicara. Allah akan bertanya, wahai ahli surga. Kemudian ahli surga menjawab semuanya menjawab. Labbaik Rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik. Marhaban, bahasa mriki inggih Gusti, wonten napa? Semua kemuliaan niku kagungan panjenengan. Ada apa ya Allah Ta'ala? Marhaban, labbaik Rabbana wa sa'daik wal khair fi yadik. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi kepada penduduk surga, hal raditum. Allah bertanya kepada kita ahli surga, apakah kalian puas? Apakah kalian ridho? Apakah kalian senang? Senang dengan apa? Senang dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga. Surga kira-kira tempatnya nikmat apa? Nikmat semua. Kira-kira nih, kulo panjenengan jenengan surga ditakoni iki jawabnya apa? Mesti ridho, senang, puas. Karena apa? Kenikmatan surga tidak ada atau belum pernah dijumpai di dunia. Allah bertanya, hal raditum. Berarti apa? Gusti Allah dalam pertanyaan ini Allah akan kepengen nambah kenikmatan. Apa kalian puas dengan pemberianku di surga? Sungainya,
buah-buahannya, istananya. Nek surga itu ada sungai yang macam-macam. Ada sungai di situ mengalir air yang sangat enak, sangat menyejukkan. Airnya dingin, lebih dingin dari es, lebih nikmat buahnya. Ada sungai yang mengalir di sungai itu adalah air susu. Ada lagi sungai di situ mengalir air madu. Ada di situ juga air sungai yang mengalir adalah khamar, arak. Besok nang surga ada macam-macam sungai. Makanya nek wong muslim nang dunia ki aja orolih minum arak di sini, aja mabuk-mabukan. Nek nang dunia wis tau mabuk, kemungkinan nang surga kok kali sungai araknya wis ora ana. Karena apa? Wis dinikmati nang dunia. Orang mabuk di dunia misalkan tobat kepada Allah Ta'ala, kemungkinan di surga sungainya enggak udah hilang. Makanya nek kepengin surgane diegoni nang surga nang dunia aja icip blas. Aja merah-merah maning, aja wani-wani minum. Nek sing minum kepriwe? Anu ora ngerti insyaallah Gusti Allah zat sing pengampun. Tapi tobat aja dolani maning. Mabok ya yang cair yang minum minuman atau yang berupa serbuk atau daun, apalagi zaman siki sing paling murah ngisepi lim gitu ya. Semuanya itu memabukkan. Apa maning minum obat sih, obat puyeng dinumi wong sehat-sehat nginumi obat puyeng, jadinya puyeng temenan. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar mabuk di sana itu. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Baik berupa air, serbuk, daun, pil atau yang lain. Sesuatu yang memabukkan semuanya haram. Besok pada hari kiamat tatkala kita diuji di dunia ini kita diuji semua Allah Ta'ala. Taat tak ora, manut tak ora. Nek manut, besok pada hari kiamat akan dikasih kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Nang dunia kita diuji dengan apa? Wong mukmin, wong Islam aja mabokan. Maboknya kapan nembe nang surga. Udah masuk surga sampai pan mabok bendina ora apa. Mabok nanti wis ora kaya mutasafar apa. Karepe nang surga. Kenapa? Di situ ada sungai yang mengalir, ada air arak. Tapi araknya sing menyehatkan. Nang dunia minum arak kan mabuk bar kuwi apa? Puyeng atau pas mabuk wonge kaya wong edan ora sadar muda terus ora ngarep. Nang surga araknya ndak, nikmat yang sangat luar biasa. Jerene wong nang dunia, jerene wong sing mabuk kan jere kepengin pin apa jenenge? Ya, pin apa? Mungkin kepin melihat Tuhan Yang Maha Esa atau apa nggak tahu saya gitu. Tujuannya seperti apa? Kepin itu punya masalah, balikin nih gue. Jirene men hilang masalah. Justru kalau punya masalah kok minum dari mabuk, baru mabuk apa? Masalah tambah. Kita tahu, sampai pernah orang-orang Barat Eropa itu yang minum alkohol, minum khamar itu yang mabuk itu tujuannya apa? Tujuannya min awake anget. Karena mereka daerah Eropa kan daerah cuacanya adem, es kan uripe ya. Men gitu men anget. Tujuannya iki kayane gue. Dan yang Indonesia kan tropis. Panas sumuk. Di sumuk panas minume gue. Ya ora pas ya Mas. Aja wis. Moga-moga ben siki sing biasa iki moga wis ora men-men. Moga-moga tobat Gusti Allah tobat dan nasuha. Menopo jatah sungai arake nang surga tesih wonten. Amin ya rabbal alamin. Iku nek nang dunya apa kan tujuane kita pin puyeng pin lakone gentayangan jerene ya kae jerene apa kan kayane gagah disuntik bego nangis. Kan banyak orang gagah itu saya lihat di YouTube lucu-lucu orang gagah tentara polisi bahkan disuntikan wedi, disuntik pada wedi lah. Wong si mampu kan jadi pun gagah coba nek mriyang priwen. Disuntik kadang-kadang nangis wedi. Makanya yang namanya gagah kata Rasulullah SAW, sing jenenge rijal, sing jenenge kuat, yang jenenge gagah, pendekar itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Itulah orang yang kuat, bukan yang kuat sing blak. Utuh.
Walaupun wongnya kurus kayak ustaz-ustaz niki sing kurus niki. Tapi kalau mereka bisa menahan amarah dibandingkan sampai si gede-gede, hebat mereka di sisi Allah Ta'ala. Bukan di muka kula panjenengan sih. Nang matane kula panjenengan sing jenenge kuat hebat sing gede keker seterak niku. Sing wis ngantem wong mungkin siji bisa kontal 10 meter. Sing datang diantemi kopet jera kerasa. Tapi kalau dia tidak bisa menahan amarah, kata Rasulullah SAW, dia bukan orang hebat. Kata Rasulullah SAW, nih bagi-bagi mawon nggih, niku nang surga niku kenikmatan sungguh luar biasa. Nek kula panjenengan nang surga, kepengin misalkan kepengin mangan mure geprek, sing larang. Nang surga, agi mabur murene atau murene nang kandang, aku pengen mure geprek nih ya Allah. Kita di surga itu nggak ada sebab. Di surga ini gari kenikmatan toh. Orang ngeretek mengati mure ini gigal ngalapi panjenengan senang piring sudah di mure geprek. Atau lakbet sing larang nih, apa bae nih manuk sing larang gari mangan. Nek dunia kan mangan mure geprek kan ora tegel nggih. Mure gane jutaan makane wis dipangan panjenengan wis nikmat pol. Wis rampung sing dipangan iki murene urip maning mabur maning. Kowe nang swarga. Nah, nikmat boten. Sampeyan kepengin kambing guling atau sate balibul, atau sari balibul. Sate wedhuse sing umure 5 bulan, wis tau mangan sampeyan. Urung tahu wong desa banget. Sampeyan ngerti, coba wis seurung yang merasakan yang surga yang dunia coba. Wedhus sate sing umure 5 bulan enake pol, dibakar ora mau dibungkus enak. Ora wulit kayak sing kita dapat korban kemarin. Kan wedhusnya wedhus bandot. Walaupun disiram jeruk, siram nanas tetap wulit. Mangan nyililiti sikisa. Mungkin sekarang pada masa ini banyak orang yang sakit gigi sekarang. Karena apa? Selilitnya orang hilang gitu. Tapi yang surga ini Mas, nek panjenengan kepengin sate wedhus, kambing guling, anak wedhus liwat mengarepe sampean, akeh wedhus enak temen berburu, langsung dari sami guling. Tanpa kita harus nyembelih, bakar ora. Nang surga enggak ada sebab. Nang dunia apa? Harus diklisei sebab. Setiap sesuatu harus ada sebab. Nek kepengin sate nang dunia nek kepengin kudu tuku nggih. Nah itu karena duit kudu kerja, boleh duit. Kan sebabnya harus itu. Sebabnya minuman sate ada sebab. Kepengin sate guling dua wedhus kudu nyembelih. Bar nyembelih napa? Neteli, bersih, motongi, nyindiki, bakar. Golek apa? Bakarerin, ora langsung anak. Nang surga enggak ada. Nek kepengin rentek kepengin sambet apa sate atau kambing guling, weruh wedhus liwat langsung dadi sate guling. Kambing guling langsung dadi. Bar mangan sampean puas, wedhuse mlaku maning dari sehat maning. Loh benar ini bukan cerita bohong saya ini. Ini kata Rasulullah SAW. Nang surga niku. Sampeyan nang dunia niki nek mangan stroberi kan kadang kecut iki. Nang akhirat rentek aku kepen mangan stroberi sing gedene sebal. Misalkan sing rasane rasa apa? Rasa seperti apa rasa mana? Nang surga. Nikmat apa ora? Semuanya nikmat. Nah, udah mendapatkan kenikmatan yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal raditu. Subhanallah, Gusti Allah sangat pemurah. Apakah kalian puas? Apakah kalian ridho dengan pemberianku yang surga itu? Fayaqulun, maka penduduk surga apa jawabannya kira-kira? Puas apa? Puas pol. Kepengen apa-apa garing rentet anak. Wong manuk agi mabur kepengen nyopin kae manuk gigal dari wis gorengan wis bar rampung mabur maning dadi maning. Terus nang surga kita enggak pernah buang air, kencing atau berak, mohon maaf enggak ada. Nang kana enggak ada toilet, enggak membuka apa namanya pekerjaan penunggu toilet enggak ada. Nang surga enggak ada. Karena apa? Habis makan buangnya dengan apa? Mengeluarkan keringet tok. Nah keringetnya beda. Ahli surga keringetnya mambune wangi kayak misik. Kucing dibakar tadi di pukul lebih wangi. Minyak wangi dibagi keringetnya orang ahli surga lebih wangi. Itu mangan akeh atau ming kamar mandi. Jadi karena istana Gusti Allah membangun istana, di situ nggak dibangunkan toilet Gusti Allah.
Isinya kur kamar, isinya bidadari istri kok. Wong hiji istri ribuan besok. Nikmat apa ora? Nikmatnya luar biasa. Makanya kabeh lu surga apa ora? Pengen tak cilik pengen gitu, muyul. Pengen ini Masya Allah. Moga-moga kula panjenengan ahli surga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sih bingung aduh dah bojone sewu aku priwe kowe. Nek istri-istri di dunia sebelum surga barang, maka istrinya akan jadi ratunya nanti. Paling ayu aja khawatir. Nang surga ora wong awak. Nek ibu atau kita masuk surga, nanti akan Allah ubah. Gantengnya kayak Nabi Yusuf. Langsung batang Pak kabeh. Sing dunia siki kurang apa? Nilai-nilai masih 35, 25 aja khawatir. Seperti yang belum surga, yang bisa berubah aja. Kalau usah plastik, langsung jemput Nabi Allah. Wong wadon yang dunia Allah mlebu surga paling cantik nanti. Makanya apa? Syaratnya mlebu surga dhisik. Terus Allah takon, "Puas sampean wahai penduduk surga? Apakah kalian puas?" Fayaqulun, "Wa ma lana la narda ya Rabbi, wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahad min khalqik." Wahai Tuhan kami, wahai Allah, bagaimana kami tidak ridho, bagaimana kami tidak puas dengan pemberian-Mu ini ya Allah di surga. Karena apa pemberian ini belum pernah manusia dari makhluk-Mu yang memberikan kenikmatan seperti ini di surga. Tidak ada di dunia, tidak ada. Bagaimana kami tidak puas ya Rabbi? Semuanya puas. Ahli surga wis merasakan puas kabeh. Nikmat luar biasa. Luar biasa. Kabeh wong dadi raja, kabeh wong dadi ratu, duwe istana dan minimal penduduk surga wong paling melarat ibaratnya nang surga masih melarat, tapi ibaratnya paling rendah kowe kelasnya nang surga kowe surganya sebesar jagat raya ini gede apa Pak? Sak dunia ini paling itu bagian penduduk surga sing kelasnya paling rendah ya, terus nang di atasnya gimana? Lebih gede, lebih nikmat, lebih loh dan seterusnya. Wong sing gedene sak bumi kita juga belum pernah melakukan betul wetan pulau itu belum pernah ya Mas. Keliling dunia belum pernah. Nek surga sak dunia lebih ini untuk orang satu. Wong siji sing kelasnya paling rendah. Bagaimana kami tidak puas? Bagaimana kami tidak ridho ya Rabb? Pemberian-Mu ini belum pernah kami terima dari makhluk-Mu. Kemudian Allah berfirman lagi, berkata lagi, fayaqul, kemudian Allah bertanya, ini pemberian sangat luar biasa. Utikum afdhal min dzalik. Akan aku berikan yang lebih nikmat, yang lebih utama dari ini semua yang kalian nikmati sekarang. Apa yang Allah berikan? Fayaqulun, mereka bertanya, ya Rabbi, wa ayu syai'in afdhal min dzalik. Wahai Tuhan kami, pemberian apa darimu yang lebih utama dari ini semuanya? Padahal kami merasakan pemberian-Mu sekarang ini adalah paling utama ya Allah. Nikmat, tidak pernah capek, tidak pernah itu. Hidup di surga orang tua wengi uripe awan. Hawane hawa ngantuk terus. Nang surga wong hawane ngantuk. Go nikmat go turut to. Nang surga wis hawane nikmat banget. Hawane ora panas, ora adem, enak banget. Kayak apa ya? Tidak pernah kita merasakan. Nah kita mesti mendung ngantuk yaman dan anyes. Tapi baru turu puyeng kenapa? Ngaruh di beras. Untuk kerja dia harus kerja. Nek musim panas, aduh kerja dari kulit panas, oles titik kesel. Tapi nang surga tidak ada seperti itu. Hidupnya hanya untuk merasakan kenikmatan abadal abadi selama-lamanya. Tahu selama-lamanya? Nang surga selama-lamanya, nang neraka selama-lamanya. Sampai nanti batasnya selama-lamanya. Bahasa Jawa ini selama-lamanya apa? Selawas-lawase. Ngerti batasnya? Enggak ada batas. Wis diibaratkan ulama, ukuran otak kita, ukuran selamanya sih kira digambarkan. Ini cuma gambaran saja. Andaikan dunia ini di sini gandum, gunung gandum semuanya. Setiap 1000 tahun burung satu ngambil 1 biji, 1000 tahun balik. Jukut butiran kedua 1000 tahun yang akan datang. Kira-kira tekep suene pirang puluh ribu miliar triliun atau tahun enggak? Enggak tahu ya. Sedunia isinya gandum manuk siji jukutnya sebliti tekane 1000 tahun sepisan. Suene pol
Itu ukuran kita. Tapi ukuran Allah Ta'ala selama-lamanya nggak tahu kita. Itu di surga. Makanya nek kita besok itu hidup yang abadi, yang hakiki, akhirat itu golek sing nikmat, sing selama-lamanya tapi nang surga. Aja pilih tiket selama-lamanya nang merakawal iya itu bilah ta'ala min dalik. Nang dunia uripe pirang tahun sih Pak Mas Mbak Bu? Sekitar tahun 70 tahun. Sabar. Golek apa? Buat pekan, buat nginji. Kemudian gimana mereka? Ya Rabb, apa yang kau berikan lebih utama dari ini yang kami rasakan? Fayakun. Allah berkata lagi, uhilla alaikum ridwani, akan aku berikan ridhonya saya kepada kalian. Itulah pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho. Gusti Allah wis ridho, seneng. Nek wong seneng kepiye? Wis ora ana susah, wong jeneng seneng ya. Ya ora ana susah. Nek wong susah ya ora ana seneng. Nah ini makanya surga tempat ridho. Sampai senang wis aku kasih ridho dari aku, kata Allah Ta'ala, fala askhot alaikum ba'dahu abadan, dan saya tidak akan murka setelah ini selamanya. Jadi Gusti Allah memberikan ahli surga ridho. Ridho ini berapa? Kita mau melakukan apa saja Gusti Allah wis mono, terserah mono. Baru kuwi apa? Aku tidak akan murka. Nah dalam dunia Gusti Allah juga terserah sampean kita. Tapi nanti ada murka, ada ridho. Nek taat Gusti Allah akan aweh ridho nang surga. Nek maksiat nang dunia nanti akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari tempat yang terbaik besok di surga. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya hadir menjadi ahli surganya Allah Ta'ala yang akan mendapatkan ridho yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala? Mengikuti perintah sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah kunci ridhonya Allah Ta'ala. Nek Gusti Kanjeng Nabi ridho, Allah ridho. Nah terus bagaimana kita mendapatkan ridho Rasulullah dan ridho Allah? Kuncinya di mana? Di kedua orang tua. Nah yang masih punya orang tua, kunci ridho saking Gusti Kanjeng Nabi canggih Allah adalah di dua orang tua kita. Taat pada orang tua, cari ridhonya di mereka. Ini nang dunia niki golete kuncine nang dunia. Dunia jadi tempat golet sangu, golet dalan, golet karcis min surga. Salah satunya panjenengan menghadiri majelis taklim niki adalah salah satu kunci golet surga. Karena kanjeng Nabi ngendika man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, sesungguhnya dia adalah sedang berjalan menuju surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kula panjenengan menjadi penduduk surganya Allah Ta'ala yang akan mendapatkan ridhonya yang terbesar. Amin amin ya rabbal alamin. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala innal asy'ariyyin idza armalu fil ghuswi aw qalla ta'ami iyalihim bil Madinah ja'alu ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Rahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Musa Al-Asy'ari. Sayyidina Musa Al-Asy'ari ini orang asli Yaman. Ini asli Yaman. Kabilahnya Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini adalah salah satu kabilah yang sangat terkenal memiliki sifat ithar. Tahu ithar? Ithar itu mengutamakan orang lain. Contohnya pripun? Misalkan aku sakit butuh minum, anak kelas 1 duwe batir butuh minum. Nah, saya apa? Misalkan memiliki sifat ithar, minum saya kasih teman saya, minum jenengan. Dan sampai aku mukul itu mana? Nah ini orang Al-Asy'ari ini, kabilah Asy'ari, orang-orang yang seperti itu mulia, sangat-sangat ithar. Dan sifat ithar ini salah satu sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis beliau mengatakan innal asy'ariyin, sesungguhnya orang Asy'ari dari kabilah Asy'ari yang asli dari Yaman, jika mereka keluar berperang fisabilillah, tatkala mereka kehabisan makanan atau mereka di rumah, di kampung mereka, makanan mereka tinggal sedikit.
di kabilah mereka, di antara kabilah mereka, makanan tinggal sedikit, maka apa? Terus mereka secara otomatis sesama mereka, makanan yang tinggal sedikit kata Nabi Muhammad SAW akan diambil, dijadikan satu di satu tempat. Misalkan se-RT ini, misalkan Asy'ari ini semua, dua beras wis gari, ana sing gari segelas, ana sing gari sekilo, ana sing gari secomot, ana sing belas ora duwe, ana sing 2 kilo, akhirnya apa? Dijadikan satu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan satu tempat, kemudian apa? Setelah jadi satu, dibagi sesama mereka dengan ukuran sama. Ifarai luar biasa. Sing tadinya nggak duwe gara-gara dikumpulkan jadi duwe. Sing duwe 2 kilo walaupun sing mau neng akeh karena demi kebersamaan dibagi-bagi wis oleh pada baik. Mereka rela, ikhlas. Tidak seperti kita. Nek zaman sekarang, kebanyakan apa orang zaman sekarang? Individualis, mementingkan diri sendiri. Tapi orang Al-Asy'ari mereka apa? Mementingkan orang lain dulu. Sampai diriwayatkan, disebutkan, dipuji dalam Al-Quran, mereka itu para sahabat Nabi Muhammad SAW, saking ifarnya terhadap saudaranya, tatkala perang ada beberapa orang sahabat terluka parah, dan lukanya itu luka yang menyebabkan kematian. Yang satu lagi sakitan, Allah mau meninggal. Yang sampingnya ada lagi sakit juga, yang sampingnya orang ketiga sakit juga. Akhirnya sahabat melihat yang satu apa? Kehausan, pengen minum, sakit, luka, kepengen minum, haus, jaluk banyu, adep duwe banyu, disukna banyu, adep diinumaken, dia butuh banget, dia terluka, krungu batire apa? Kehausan juga. Akhirnya ngomong apa? Buat saudara dulu itu, saya nanti tidak apa-apa. Akhirnya banyune agak deweh namanya orang yang kedua, sahabat yang kedua yang kesakitan. Abdinumi, dia mau nginum, krungu maning pinggire batire saudaranya lagi kesakitan lagi. Deweh namaning maring ketiga sahabat yang terluka ini. Terus sahabat yang ketiga ini ngomong, Abdinum, aja aku kayak sing pertama sing duai. Akhirnya banyunya ora dinum nggih, dibalikaken maring pertama. Yang pertama ditemukan sudah apa? Sudah meninggal. Tidak jadi minum. Karena apa? Mementingkan saudaranya. Dia rela meninggal yang satu. Aduh, emang harus meninggal pripun? Dibalekna wong sing sahabat yang kedua ditemukan sudah meninggal sama. Yang ketiga didatangi lagi sama, sudah meninggal. Karena apa? Ithar, sifat ithar, mengutamakan yang lain. Itu sampai dimuliakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di surat Al-Hasyr ayat 9. Nek kula panjenengan kira-kira wingi dong lebat ala Idul Adha kurban ithar ora? Ithar ora? Korban wedhus siji wong saete kira-kira cukup. Nah sing nguli duit apa sing nguli apa? Wedhus tanggane uli apa ora? Takoni, uli apa sampean? Ora uli, duwena. Ada yang seperti itu? Hah? Wah aku pengen nungguni lawang orang nasib assalamualaikum warahmatullahi. Soal itu wena ya, nyobek pengen ngoman wedhus ki setahun pisan. Nggak, pripun? Beda dengan sahabat. Sahabat itu subhanallah, hidupnya itu nyontoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idolanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kuat sepakat jam? Baru 10 seperempat ini. Jamnya aku bener sampai jamnya pinten sama. Wah, jamnya sama. Ini jam 10 seperempat sampai sama. Alhamdulillah. Sepakat jam lagi gih? Cerita lagi nih, kita cerita lagi tentang iftar. Ini sahabat ini tadi yang masya Allah yang mau meninggal sampai akhirnya tiga-tiganya meninggal orang asing nginum belas karena untuk dia akhir yang pertama meninggal, kedua meninggal, tiga meninggal. Ini di Madinah sahabat Nabi Muhammad SAW juga pernah ada sahabat mendapat oleh rezeki kepala kambing kayak wingi nih kurban oleh belas wedhus
Alhamdulillah oli wedhus. Nek kula panjenengan oli ndas wedhus pripun? Seneng nggih? Dibakar kulite rambutnya hilang, terus napa? Kulite dipedili, digawe jangan kikil. Dagingnya otaknya mau direbus, dicampuri napa? Campuri sambal apa ora paham. Ini sahabat ada yang mendapat kepala kambing. Ini guru langsung dimasak nih panjenengan saya nih, padahal pidato. Ini sahabat mendapat kambing pripun? Ya Allah, ki aku duwe wedhus, tanggane aku duwe wedhus apa ora? Ki oli kebagian apa ora ki? Kebagian korban apa ora tangan aku? Akhirnya apa? Kepala kambingnya itu dikasihkan ke tetangganya. Hebat apa Pak? Tanggane sing ngoli hadiah kepala wedhus kan tanggane kemutan. Aku ki mangan wedhus ki kadang-kadang alhamdulillah oleh mangan wedhus. Tahun wingi aku pernah. Winginane juga aku pernah walaupun oleh sebrindi alhamdulillah. Sak keluarga oleh. Aki das wedhus Bu. Tuwehna tangane bayang bukan orang uman. Korbane wong jeri wingi nyembelih siji tok. Akhirnya apa? Kepala kambing belum dimasak dikasih ke tetangganya. Tetangganya sama akhirnya das wedhus ki muter seepek, muter baliknya maring sing pertama maning. Loh kok baliknya aku maning? Subhanallah. Karena apa? Sifat agung mereka sahabat memiliki ithar mengutamakan orang lain. Nek panjenengan wingi misalkan oleh korban, oleh bagian korban wis ping telu ya takoni Pak. Batire bukan wali dua bagian. Sami semua cukup. Men apa? Men mendapatkan kemuliaan ikut memiliki sifat kaya sifat Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam hadis yang lain beliau mengatakan nih kulo panjenengan masak walaupun sikil wedhus singgon sepatunya gawe ngertos jenenge apa? Dengkil napa ya? Hah? Sing paling isor guys sing atos sing nggon sepatu nggih sepatune wedhus nggih. Walaupun masak kayak kue tok langka kulite langka balik lawan daging balung tok diakai banyune dimasak men apa tanggane kan nek masak kan bambu duai seperti itu. Jangan aja kayak kulo panjenengan masak mek tutupi kabeh rapat kabeh nek mambel kabeh. Menawa Nabi lagi masak daging. Nek Kanjeng Nabi menganjurkan nek panjenengan masak walaupun tulang ibaratnya diperbanyak maroknya, terus tangganya dikirimi itu ithar seperti itu. Ini orang Asy'ariyin katakan jadi Muhammad SAW mereka kalau memiliki makanan sedikit dikumpulkan kemudian dibagi rata. Beliau memuji mereka, beliau mengatakan fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah golongan diri saya dan saya adalah golongan mereka. Panjenengan kepengen diakui dengan jeneng iki berat. Wong kayak misalkan nih, ini orang gelang semua kan bukan? Wong mana sih hadir lah ya? Yang hadir malam ini mereka adalah bagian dari saya dan saya bagian dari mereka. Sehingga jika Gusti Kanjeng Muhammad SAW kira-kira enak apa? Kepengen apa tak? Dan kepengen ikuti sungai, ikuti akhlak Kanjeng Muhammad SAW. Setitik, nggak harus langsung seperti sahabat, nggak langsung nggak apa-apa. Setitik. Misalkan oleh bagian akhir, ya itu kayak Kanjeng ngajari. Nek walaupun masak balung tok ya akeh banyune dibumbuni walaupun tanggane duwe ibaratnya duwe banyu apa kuah to. Lah isine balung tok kita juga nek balung ya ora apa-apa. Tanggane ya kudu ngerti. Dene duwe banyu tok sih wah apa. Nggo rau enak. Ya tanggane ngerti oh mungkin tanggane ki balung dadi gawe apa? Sop balung wedhus yang dibentuk alhamdulillah aku tek gawe sop balung ayam tek gawe banyune Pak timbal balik seperti itu nih tetangga sama tangga itu kata Nabi Muhammad SAW la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarahu tidak akan dikatakan iman sempurna untuk kalian kita sampai apa kita bisa memuliakan tetangga. Kemarin ini Masya Allah kalau nyun pangapunten kemarin kita di majelis ini alhamdulillah ada acara pemotongan kurban arisan. Misalkan tetangga-tetangga sini belum mendapatkan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ya dagingnya setitik karena banyak digawan anggota arisan sih. Alhamdulillah tapi kesampak alhamdulillah tangga-tangga kini oleh KB yang jut ngapura kita mewakili mbok menawa ana sing
apa namanya kelewatan karena mungkin kelalaian atau apa. Nek ana sing kelewatan kepen dadi muga ngomongin panitia bae. Panitia ini gunakan nang kulkas saya ya. Menjawab begini. Insyaallah. Nek dialog api ya apa-apa, tapi isinya kulit. Insya Allah niki iftar ya seperti itu sifatnya Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir niki kurang 7 menit nih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah ini radhiyallahu anhu beliau berkata, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni majhud ya Rasulullah, saya lagi susah. Musafir, ngelih sumpirang di neramangan." Terus Kanjeng Nabi kepripun? Fa arsala ila ba'di nisa'i fa qalat walladhi ba'atsaka bil haqqi ma indi illa ma. Kemudian Rasulullah napa? Ana tamu nang Gusti Kanjeng Nabi langsung dimulyakaken. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi takon maring istri-istri beliau, takon ming istri beliau, Siti Aisyah dan seterusnya takon. Ini ada tamu, tolong dimasak nak, dihormati, dia lagi perjalanan urung mam. Jawabannya istri pripun? Walladzi ba'atsaka bil haqq, sungguh sampai sumpah sungguh demi kemuliaan engkau yang diutus dengan hak ya Rasulullah, di rumah ini enggak ada apa-apa kecuali air putih. Niku dalamnya rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang omah ora ana panganan, ora ana sega, ora ana gandum, ora ana korma, anane banyu putih tok. Nek omahe kula panjenengan wontene napa? Alhamdulillah komplit berase anak, alhamdulillah segane anak, lawe ya akeh, turah-turah, jajane ya akeh, cemilane luwih akeh. Alhamdulillah. Nek omahe Kanjeng Nabi isine kurban tok, bahkan diriwayatkan nganti 3 bulan kompore ora muruk, pawone ora muruk. Maksudnya apa? 3 bulan beliau enggak pernah masak karena enggak punya apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana gunung mengatakan ya Rasulullah nek gelem kula ini gunung Uhud di Mekah nawari Kanjeng Nabi nek panjenengan kersa aku dadi emas. Kanjeng Nabi mboten nolak. Terus tatkala beliau perang menang oleh aparat pasang perang akeh pol miliaran dibagi kabeh nggo sahabate, beliau enggak ngambil sepeser pun. Nganti kelalen puasa nang omah keluargane orang dia apa-apa kecuali banyu, bukan ekor karo banyu tok. Terus Kanjeng Nabi takon maring istri yang berikutnya, "Ki aku anak tamu, tolong masak anu pelasi ki rumah." Ya Rasulullah, sungguh kami tidak ada apa-apa kecuali air. Sampai istri semuanya jawabannya pada. Jadi keluargane Kanjeng Nabi kur uripe kados iku, Pak. Sabar. Minumnya banyu tok. Aswadin bahkan diriwayatkan minumnya ya mame korma karo banyu putih tok. Jarang mangan daging, jarang mangan gandum sing nikmat pada waktu itu. Nek kula panjenengan abendina kira-kira kuat apa korma karo banyu putih? Nek langkah korma kerupuk karo putih kuat sampean? Alhamdulillah kula panjenengan ora kurang nggih. Berkah Gusti Kanjeng Nabi niki. Makane kula panjenengan nek agem mam kemutan Kanjeng Nabi, segane rezeki sang Gusti Allah berkah Kanjeng Nabi. Syukure kepripun? Nek saged kula panjenengan nek agem mam apa maning sing lagi zamane wedhus sate atau bagian apa sholawatan rin syukuran bismillahirrahmanirrahim Muhammad aku bersyukur ya Allah dikasih rezeki dengan mudah tanpa susah payah. Niki Kanjeng Nabi tidak pernah merasakan seperti itu. Niku nggih Pak Mas nggih nek panjenengan wong kondur mungkin badhe ngopi, badhe nginum teh, badhe mam, badhe napa sing enak-enak ajak kawan karo Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sepisan sallallahu alaihi Muhammad atau Allah terserah. Menopo panjenengan rezekine berkah ngenji dina kiamah bisa mendapat syafaat Gusti Kanjeng Muhammad. Selesai nikmat ke situ. Niku. Sampai istrinya semuanya mengatakan hanya ada air. Kemudian Kanjeng Nabi akhirnya pripun? Ya wis nyeluk sahabate. Takon, "Man yudhifu hadhihi lailah?" Apakah di antara kalian bengi iki ana sing gelem ketamon nanti ya? Kedatangan tamu ning ngormati tamu. Faqala rajulun min Ansar. Kemudian seorang laki-laki dari Ansar dari penduduk Madinah itu apa makanan saya Rasulullah. Nih sampai tahu enggak? Orang yang mengatakan saya yang menjadi tuan rumah enggak apa-apa. Ini orang yang sangat miskin. Tapi beliau sanggup.
Karena nopo? Kepengen memuliakan tamune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang bersama tamu dan berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaif Rasulillah." Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah ini. Faqalat, istri ngomong, "La ajidu illa qudsi biyadi." Wahai bapakku, wahai suamiku, tidak punya apa-apa, cuman duwe nih roti yang roti juga ini punya anak-anak nanti buat makan nanti. Duwe pun roti singgo anake. Orang duwe selain itu dah. Terus kepripun? Apakah terus batal memuliakan tamu Rasulullah? Tidak. Dia berkata, faqala fa'alilihim bisyai' wa idza ra'aw al-asya fanumihim. Sekarang apa? Udah, enggak apa-apa. Nanti kalau waktu makan malam, bocah iki diselimuri men kelalen duwe roti. Terus ditepuk-tepuk men pada turu. Subhanallah. Ini sahabat biasa seperti ini. Orang duwe apa-apa, duwe roti nggo anake karena kedatangan untuk memuliakan tamu Rasulullah SAW. Anake pas agak mam di demong men turu men rotine nggo tamu. Terus beliau enggak itu saja. Beliau mengatakan fa idza dakhala dhaifuna fatfi sirat wa arihi anna yanakul. Nek tamu kita masuk ruang makan, nanti sediakan 2 piring. Yang piring buat tamu itu ada rotinya, yang piring buatku yang kosong. Nanti nek mam lampune pateni men tamune ora weruh. Subhanallah. Luar biasa enggak sahabat seperti ini. Ana wong sing nang dunia zaman siki wong kaya gini. Tamune kon mam dheweke kok kotak-kotak isi piring kosong. Men tamune ora kewirangan. Men tamune apa merasa sing duwe juga makan. Akhirnya apa? Dilakukan seperti itu. Anaknya bengi kon turu, sediani piring kok tamune sing isi panganan, sing dheweke kosong, nek mam lampune petengan. Men ora weruh. Masya Allah, luar biasa. Alaihim ridwanullah ta'ala. Kemudian gimana? Falamma asbaha kemudian ada di sempat kala pagi hari udah selesai tamu dari sebalik. Leni sahabat istrinya ini kan biasa ngaji bar subuh karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bersabda, "Laqad ajaballah min soniikuma bidhaifikuma al-lailah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat kagum, sangat memuliakan, kagum terhadap perbuatan kalian berdua wahai suami istri sahabat. Nih Gusti Allah nanti kagum memuliakan sahabat Kanjeng Nabi yang melakukan perbuatan itu, memuliakan tamu, mateni lampu, anaknya kon turu, kon mantamu itu. Kemuliaan orang yang ithar sama Allah Ta'ala akan dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan kita seperti Allah Ta'ala memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah menghiasi pribadi diri kita, akhlak kita seperti akhlak mulia Rasulullah SAW. Dan khusus dengan keberkahan bulan Dzulhijjah, dengan keberkahan hari-hari kurban, Allah memuliakan, menghiasi diri kita, memiliki sifat ithar, mengutamakan kepentingan orang. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashaddu an-nadi man asfutuhi al-quluba tuhayijul ahjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم مدح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا درعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا
والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصباء خصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه والحمد لله rabbil alamin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata atau ucapan yang tidak berkenan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على العذر أشرفنا فاقم علينا قوما ترشيد كل قوما واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع بدلا وجودا لنا ما باكتساب منا بالمصطفى رسولي
جئنا